kan kita ngomong terus gue bilang, Pak, ini kalau boleh milih nih, mendingan Bapak maju jadi gubernur aja lagi. Terus dia bilang, prediksi gue ada hubungannya sama mesinnya belum pada ngeklik. I see. Atau dealnya belum dapat? Ya itu dia, kan kalau deal belum dapat mesin Mesin nggak jalan. ya. Tapi kalau hari ini ngeliat politik Indonesia gimana? Keresahan lo gimana yang lo rasain gitu? Again, gue nanya ini karena lo udah pindah ke New York ya. Gue punya asumsi pasti frekuensinya agak-agak beda nih. Gue resah sama Indonesia secara keseluruhan. Hai, kita ketemu lagi di Meet the Politicians. Hari ini kita bersama Panji Pragiwaksono. Kok Meet the Politician? Gue bukan politician. Pas. Supermodel. Supermodel. Loh. Emang nggak bisa gue jadi supermodel, lu kenapa sih? Bisa, modal aja sih. Iya. Modal murah lah, supermodel kan mesti yang gimana, Pak? Iya udah Oke, kembali dulu. Jangan dibelok-belokin, Ji. Iya, Oke. Ini Panji Pragiwaksono, sahabat, idola saya. Seorang stand up comedian dari New York. Waduh. Buruh migran. Buruh migran. Luar biasa pahlawan devisa kita. Belum ada bro, dibayar $7. Oh, $7. Ada yang masuk buat negeri. Iya. Masih lu tahan di rekening Amerika, belum ada yang transfer balik ya? Suka gitu. Iya, oke. Belum jadi pahlawan devisa, about to be ya. Rapper yang, ini bukan kata gue Ji, kata orang bikin skrip. Rapper hampir sukses katanya. Ayah dan suami yang baik. Dan gue ikut dia pulang perang, ini pekerja luar biasa. Sebelum gue kenal dia, gue pikir dia perbacotan saja, tapi dia hebat, luar biasa pekerja keras. Tapi yang paling penting dia mantan juru bicara Anies Baswedan. Ngeri. Capres perubahan. Ngeri. Gimana nih? Langsung aja, Mas Panji, udah ada capres Mas Anies Baswedan. Lo akan jadi jubir dia lagi nggak, Bos? Tidak. Tidak. Dan tidak diminta juga sebenarnya. Banyak orang mikir gue diminta. Belum diminta? Enggak, karena dia tahu gue nggak setuju. Karena gue ngobrol dari kan kita ngomong terus gue bilang, Pak, ini kalau boleh milih nih, mendingan Bapak maju jadi gubernur aja lagi. Terus dia bilang terima kasih atas dukungan dan sportivitasnya gitu. Karena dia tahu kalau lagi jelek gue celak, kalau lagi bagus gue dukung, jadi dianggap pendukung sportif gue. Ya, nice. Oke. Jadi kalau pendukung Pak Jokowi kan nggak gitu. Pendukung Pak Jokowi gimana tuh? Tiba-tiba belok kanan. Iya. Nggak ada, gue coba pengen nyampah aja. Tapi ya gitu enggak sih. Jawabannya enggak. Jawabannya enggak ya? Iya. Tapi gini, lu dari luar, dari New York melihat dinamika capres-capresan sekarang, capres-cawapres, perspektif lu gimana? Dari jauh ya, kan lu keluar dari riuh rendahnya ya. Secara sosmed sih pasti terpapar, tapi gimana lu ngeliat? Nggak tahu ya, perasaan gua doang atau menurut gua nggak sepanas dua yang sebelumnya. Padahal udah bulan segini loh. Ya. Ini udah 9 bulan lagi ya. Prediksi gua ada hubungannya sama mesinnya belum pada ngeklik. I see. Atau dealnya belum dapat? Ya itu dia, kan kalau deal belum dapat mesin Mesin nggak belum jalan. Nggak ada yang digas, Pak. Iya, Nggak ada yang betul. digas. Masih ngeblong ya? Betul, masih. Dan ini ya, dan kelihatannya dari semua sisi. Kalau Anies kan kelihatannya start duluan, tapi sebenarnya nggak benar-benar ada yang belum deal menurut gua. Ya. Jadi nggak tahu nih, apakah berarti akan begini terus sampai selesai atau makin mepet, makin panas dan panasnya sama kayak sebelumnya liar. Tapi prediksi gue sih enggak. Prediksi gue nggak kayak kemarin. Sentimen terhadap ketiga-tiganya nggak sama. I see. Ketiga-tiganya. I see. Oke. Ini sekarang gue mau belok dikit nih, karena kita mau lihat yang dulu lah. Netizen masih banyak jadi conversation lah. Panji Anies. Jadi gue akan ke arah sana nih. Kayak orang habis pacaran terus putus ya? Iya, masih disambung-sambungin aja, asli. Kayak Aldi Taher dikit-dikit I love Dewi Persik. Kan gitu deh. Look at the stars anjir. Aldi Taher, mantap. Tapi, Aldi Taher nantilah. Kebijakan dari Pak Anies yang lo nggak senengin apa? Kan tadi perspektif lo kan bahwa Pak Anies sebaiknya terus lanjut. Nggak senengin? Iya, ya lo nggak senengin. Di 5 tahun kemarin gitu. Kalau kecewa sih ada ya. Bukan nggak seneng ya. Iya. Suka programnya, kecewa nggak jalan. I see. Eksekusi ya jadi ya. DP 0, OKOC. Ya itu keren padahal konsepnya. Ya, true. Oke. Jadi kayaknya tuh prinsipnya, ini kalau bahasa kampanyenya, kalau emang perlu dilakukan, perjuangin aja dulu. Belum tahu nih bisa atau enggak. Itu bahasa kampanyenya.
bahasa aslinya sih kayak udah lempar dulu aja lah, nanti kita lihat gimana nanti gitu. Iya. Ternyata gimana nantinya untuk DP 0, ini terlepas orang percaya atau enggak omongan gue ya. Sure. DP 0 kan ketahan di pusat karena untuk membuat perumahan komersil ini mau atau mengizinkan pemerintah untuk terlibat dalam penentuan harga, harus ada undang-undang yang dibenerin. Oke. Terus itu kan agak susah. Iya. Kalau OKOC tuh gue lebih kecewa karena menurut gosip yang saya dengar, ada kebingungan soal kepala siapa yang bertanggung jawab terhadap ini gitulah. Apalagi sejak Bang Sandinya mundur, karena waktu itu pengen nyapres. Terus ini gengnya siapa nih yang ngurus nih? Kepalanya sempat diganti, padahal bagus tuh kan. Kan idenya kan satu kecamatan, satu sentra kewirausahaan. Bagus dong, bagus tuh sebenarnya. Orang gue menyediakan diri, kalau butuh gue untuk ngajar, untuk jadi fasilitator, gue dengan senang hati. Top. Tapi nggak, ya kalau kita nggak ngelihat, berarti nggak bekerja dengan baik. Kalau mereka kan akan bilang, oh tapi ini jalan kok, oh tapi DP 0 jalan kok, OKOC jalan kok. Gitu. Tapi kalau kita nggak lihat itu, ya berarti masih di ranah lu aja yang tahu kan. Asli. Berarti kalau nanti Pak Anies gubernur lagi, itu titipan aspirasi lo ke Pak Anies pasti, supaya diterusin ya, DP 0 sama OKOC. Sebenarnya salah satu cara paling strategis untuk membuat DP 0 itu bisa jalan adalah kalau dia yang ngajuin undang-undangnya. Kalau dia jadi presiden. Iya, tapi kita lihat lah. Berantemnya susah, Pak. Oke. Susah sekali. Bapak tahu kan, bohir-bohir perumahan seperti apa. Masa tidak tahu? Anda kan dulu juga di balai kota. Kenal dong, saya kenal. Saya kenal asisten bohirnya. Oh iya betul. Belum sampai BHR langsung, belum. Ji, Boris Bohir. Itu Bokir. Ya. Tapi Ji, lo komika itu kan bicara keresahan gitu ya. Aspirasi kita semua lo tumpahin gitu. Tapi kalau hari ini ngeliat politik Indonesia gimana? Keresahan lo gimana yang lo rasain gitu? Again, gue nanya ini karena lo udah pindah ke New York ya. Gue punya asumsi pasti frekuensinya agak-agak beda nih. Gue resah sama Indonesia secara keseluruhan. Oke. Ini banget kan gue mau bikin monolog kebangsaan gue yang. Cool. Jadi bukan stand up, cuman pengen gitu. Oh, lo tumpahin aja? Iya gitu. Tumpahin aja. Resahnya tuh sampai gue punya konten YouTube gue eksklusif untuk member namanya Sila, konten politik gue. Itu tuh yang nonton Sila tuh kebaca banget. Gue selalu tiba-tiba lagi di tengah-tengah ngomong diem terus kasian banget Indonesia. Beneran gue tuh ngerasa suramnya. Ada beberapa jadi pembicaraan kita di grup WhatsApp. Kita pernah ngomongin ini. Tapi gue tuh resah banget sama Indonesia karena salah satu yang terbesarnya adalah karena rakyatnya berpikir kebaikan negara ini tuh ada di tanggung jawabnya orang yang ada di jabatan. Padahal semuanya nih, lu juga. Asli. Lu nya nggak gerak, lu nya nggak geser, nggak jadi apa-apa. Betul. Yang lu lihat di posisi-posisi kepentingan itu kan cerminan lu. Don't judge them, judge yourself. Tapi collectively untuk membuat 280 juta ini jalan ke arah yang benar susah. Dan gak ada hubungan sama presidennya siapa. Orang-orang seperti kita yang akan mengubah itu. Partai Panji. Gian, Aldo. Kenal nggak sih Anda ini yang nonton dengan nama-nama yang saya sebut? Ya mereka itu dan semua kru-kru yang ada di balik kamera ini. Tapi bener sih, kan kita ada WhatsApp grup Pulang Perang. Kalau kita lagi tiba-tiba iseng aja random ngomong itu emang fire-nya dia emang terasa banget Panji. Ada resah, marahnya, keselnya. Judul monolog kebangsaan gua adalah Sampai Akhir Menutup Mata dari lagu. Lagu bagus. Sampai Akhir Menutup Mata. Sebenarnya sih lebih ke kecintaan dan kegusaran terhadap Indonesia. I see. 17 Agustus nanti gue bikinnya. Ji, ini pertanyaan yang klise, tapi mungkin orang juga mau dengar. Lu komika, lu tahu politik, lu kenal politisi, lu mengertilah masalah-masalah umum gitu. Kenapa nggak lu jadi politisi aja? Oh, udah berdamai gue. Tadinya sempet gue. Sempet? Iya, partai Anda juga dulu sempet ngajak. Wow. Hampir, banyak banget partai yang ngajak. Partai saya sekarang apa yang dulu? Sekarang. Oh, sekarang. Ya. Keren. Kalau yang dulu kayaknya sebel deh sama saya. Kayaknya agak. Saya mencoba menenangkan mereka, tapi kurang berhasil. Gimana Ji, lu dulu pengen gimana ceritanya? Dari pengen terus akhirnya enggak gimana? Dulu gue pikir gue punya cukup modal untuk punya pengaruh di politik. Dulu gue pikir peran gue di situ. Modal sosial artinya? Karena modal, karena lagi sering acara bohir oligarki, kita pikir modal politik. Intinya kan otot dan otak. Oke. Otot politik sama otak politik adalah dua hal yang berbeda. Sure. Nah ini, otot politik itu
mau nggak mau lu harus, misalkan gini, ada orang maju ke gue terus dia bilang, Bang Panji, saya masih mahasiswa tapi saya pengen jadi politisi. By the way, ini panjang boleh nggak jawabannya? Boleh banget, kawan. Bebas. Ada mahasiswa bilang, Bang Panji saya pengen jadi politisi. Usul Bang Panji apa? Gue bilang, lu langsung nyemplung. Karena berpolitik tuh ada ototnya. Kayak olahraga apapun. Ya. Lu punya otot basket pun dipakai bola nggak kepake. Ototnya beda. Misalnya dia bilang, tapi kan saya organisasi kampus misalnya. Atau saya apa gitu. Beda. Otot politik sama otot-otot lain tuh beda. Yang cuman bisa ditumbuh kembangkan kalau lu terlibat di politik. Kayak misalkan ikutan underbow, organisasi politik. Ya, maksudnya parpol kan punya organisasi underbow gitu. Ikutan itu. Betul. Atau mungkin sesederhana jadi staff untuk seorang politisi. Apapun yang lu bisa lakukan untuk berdekatan. Bahkan gue idealnya sebenarnya, dan ini mungkin terdengar, oke, masa si Panji ngomong kayak gini. Gue menyarankan masuk partai. Menyarankan masuk partai? Iya. Sejak dini, sejak awal? Supaya otot-otot politiknya kepake. Ya. Karena kan terus kan ada otak ya, otak politik kan berarti kan lo harus tahu bagaimana bermainnya, tapi lo juga harus punya, menurut gua ya ini idealnya, punya kecerdasan spesifik. Nggak ideal kalau orang masuk politik tuh bawa mimpi, harusnya bawa misi. Kayak gimana tuh bedanya bawa mimpi tuh kayak gini. Ditanya, kenapa Anda mau jadi anggota DPR? Saya ingin menghilangkan intoleransi, terus gitu, atau saya ingin menghilangkan korupsi, atau saya ingin Indonesia lebih makmur. Itu masih di ranah mimpi tuh, nggak ada action plan-nya karena terlalu gede. Harusnya bawa misi gitu. Ngapain lu terjun ke politik? Oh, gue pengen nembusin undang-undang yang memastikan film Indonesia minimalnya 3 minggu bertahan di bioskop, ada atau nggak ada penonton. Itu kan beda kan? Iya, spesifik banget. Kalau dia ngomong kayak gitu, berarti kan dia tahu ada masalah yang mesti diselesaikan. Mungkin dia stakeholdernya di masalah tersebut dia tahu, dia udah ketemu risetnya dan segala macamnya. Ketika dia nyemplung, dia tahu bahwa ini ada ranah yang bisa gue perbaikin kalau gue di dalam. Betul. Orang-orang kayak gini tuh bagus. Iya. Dulu gue ingat Richard Sambera pernah ngobrol sama gue. Dia pernah Sambera tuh mantan perenang nasional ya? Betul. Dan dia berpolitik. Dia memperjuangkan uang pensiun atlet PDIP. Oh, Sambera PDIP. Iya. Saat itu ya. Udah lama nih. Memperjuangkan uang pensiun atlet nasional. Itu kan spesifik sekali, mana dia stakeholder juga kan. Betul. Nah, untuk punya itu berarti kan lu punya kehidupan yang ngarah ke sesuatu yang spesifik tuh. Nah, gue tidak punya keduanya menurut gue. Gue punya kecintaannya, gue punya kepeduliannya, gue senang bahkan politik. Gue anggap politik itu sesuatu yang seru. Tapi otot politik gue, karena gue pernah nyemplung di pilkada, sadar sekali bahwa otot politik gue tuh tidak kuat. Gue bisa sih jadi jubir dan berhadapan kepada publik. Gue bisa ada brief, gue cari gimana caranya biar orang ngerti gitu. Gue bisa tuh. Tapi mempertarungkan apa yang terjadi di dalam tuh, setelah gue lihat, makanya gue pernah bilang, gue pernah punya show stand up judulnya Septic Tank. Karena gue bilang, nyemplung ke politik itu kayak nyemplung ke septic tank gitu. Sekeliling lu tai semua. Iya. Lu merasa lu lele kan? Kerjaku adalah makan-makanin tai. Tainya gede banget. Ketelan, kesendul. Tidak bisa aku. Malah aku disangka tai sama orang. Padahal aku bukan loh, Rian. Aku di lele loh. Tapi dianggap semua ini situ mah tai gitu. Aduh, muhasabah langsung gua. Ngeri loh itu. Jadi secara otot politik, mungkin kalau gue niatkan mungkin iya. Mungkin gue bisa. Kasih gue waktu mungkin gue bisa. Secara otot politik, secara otak politik, mungkin gue bisa. Tapi lebih ideal kalau misalkan gue adalah bagian dari stakeholder sesuatu gitu, yang ingin banget gue perjuangkan gitu. Dan gue nggak punya itu. Dan setelah gue pikir-pikir, gue berdamai dengan fakta bahwa kalau gue mau mengoptimalkan kemampuan gue untuk negeri, sebenarnya ada di stand up, ada di ranah public speaking. Betul. Udah, gue optimalin di situ aja. Betul. Jadi gue sudah berdamai untuk tidak maju. Dan jangan di hari di Indonesia dengan Panji menjadi komika terus-menerus, mungkin amplifikasi lo lebih top. Orang lebih ngeliat lo respect gitu, karena menganggap lo non partisan gitu. Ya, gue kan sebagaimana Twitter selalu menyangka gue dibayar untuk dukung ini itu, gue kan nggak pernah dibayar. Tapi kalau gue percaya, gue bantu. Mungkin emang peran gue adalah kalau misalnya Rian Ernest butuh bantuan, gue percaya Rian Ernest, gue bantu Rian Ernest. Kalau Valdo emang agak aneh tuh orang. Lebih ke temen aja, kami bercanda. Tapi kalau misalnya Valdo, Rian, siapapun gitu, terus bilang, gue butuh bantuan lu, kalau gue percaya gue bantu. Dan mungkin emang itu peran gue gitu. Duh, asik, kita ada rekaman digital, Panji membantu saya. Jejak digital. Jangan lupa tanggal sekian, 31 Mei, Panji sudah berjanji, terima kasih. Dapil lu apa sih?
Gua jadi akan maju DPRD melalui Partai Golkar, DPRD DKI Jakarta Timur. Jadi teman-teman yang Duren Sawit, Keramat Jati, Jatinegara, tapi Gila. Anda rumah di Pulau Gadung kan ya kayaknya. Romangun. Romangun tuh masuknya kecamatan Pulau Gadung ya. Duren Sawit bro, gue masuk bro. Oke, siap. Gitu. Pasti banyak lah pecinta komika.id tinggal di Duren Sawit banyak gue rasa. banyak ya kan? Banyak. Bisa kita bikin ramai Bang Rian. Asyik, maci. Jip, lo komika profesional, ada beberapa temen yang kadang-kadang dilaporkan ke polisi. Oh, iya. Gimana perspektif lo? Maksudnya teman-teman siapa? Stand up Komika. comedian? Komika dilaporkan ke polisi, opini gue gimana? Sebenarnya itu hak dia sebagai warga negara ya. Oke. Sebenarnya boleh-boleh aja. Boleh. Gue sih sebenarnya ada di posisi yang tidak sama dengan komika-komika lainnya. Oke, Gue tuh ada di posisi, ya kalau nggak mau dilaporin polisi, yang presisi sama apa yang lo mau ngomongin, jangan nyampah. Oke. Karena lu ngomong apapun, tapi kan gue bercanda Bang. Ya, yang detail lah. Kalau nulis tuh, nulis yang benar gitu. Waktu itu Deddy Gumelar, Bang Miing, pernah bilang, menjadi pelawak bukan berarti kita bisa ngomong semaunya. Sebaliknya, semua pelawak tahu, pelawak itu harus milih-milih kata. Sedangkan kan banyak orang pikir, kan gue pelawak, gue ngomong apa aja, bebas. gue pelawak gitu. Kayak kartu bebas gitu iya. ya. Pelawak itu tahu persis bahwa memilih diksi yang tepat punya efek yang berbeda. Semua pelawak yang benar tahu itu. Yang berarti semua pelawak tahu bahwa dia harus milih kata-kata. Yang berarti, ya kalau lu milih kata-kata yang benar, kasus-kasus nggak akan datang. Pun kalau kasus datang, karena lu milih kata-kata dengan benar, lu bisa berjuang, bisa berdebat gitu. Jadi terserah aja. Oke. Sebisa mungkin jangan sampai ada yang di penjara. Gitu. Iya, haruslah. Ji nanya. Ya. Skena komika terus naik. Orang aware sama politik juga makin naik. Not necessarily mau jadi political actor ya, tapi orang makin melek sama politik dan makin appreciate komika. Jadi banyak orang juga pengen ngebecandain politik. Ada tips-tipsnya nggak berarti? Tadi lo bilang misalnya harus yang diksi, tapi ada nggak buat orang-orang yang emang pengen bersuara aja, menyuarakan keresahan sebagai individu ya, bukan sebagai komika atau apapun lah ngebecandain. Gimana sih? 3. Pertama, sebelum lu ngebecarain politik, pastiin lu punya kemampuan untuk bikin orang ketawa dari ngebecarain diri sendiri. Soalnya, sekali lagi. Ya, sebelum lu ngomongin politik, pastiin lu udah punya kemampuan untuk bikin publik ketawain lu. Karena ada 3 jenis ketawa. Ngajak penonton ngetawain diri kita sendiri, ini yang relatif lebih mudah. Ngajak penonton ngetawain yang lain, dan ngajak penonton ngetawain dirinya sendiri. Makin ke atas tuh makin susah. Nah orang tuh selalu pengennya ngambilnya yang susah-susah, yang ribet-ribet, yang kompleks-kompleks, pengennya edgy gitu. Tapi belum bisa basicnya dulu aja. Karena kalau lu nggak bisa bikin orang ketawa dari ngetawain diri sendiri, berarti lu nggak punya dasar yang kuat. Tanpa dasar komedi yang kuat, jadinya nyampah. Lu ngomongin pejabat ini, pejabat itu, nyampah itu. Orang lu nggak bisa nulis joke. Jelasin aja, secara paling simpel ya, paling basic tadi. Lu gabungin politik, tapi lu ngecandain diri sendiri, misalnya gimana? Contoh aja. Menurut gue, jangan dicampur. Pokoknya kelar bikin mampu bikin orang ketawa dari ngetawain gua, punya kemampuan komedi yang solid, boleh deh lu nyoba ngomongin politik. Boleh. Jadi purely di kita dulu aja. Nggak usah kaitin politik. Nggak usah. Karena itu kan basic. Game up gitu. Betul. Ya. Yang kedua, tipsnya adalah kenapa. Kalau lu mau ngomongin politik, jawab dulu pertanyaannya. Kenapa? Kalau cuma pengen sekedar edgy, bahaya. Nggak ada yang larang, nggak ada undang-undangnya. Ya boleh-boleh aja. Sure. Tapi bahaya gitu. Cuman pengen edgy doang. Kenapa? Lu ada keresahan akut soal apa gitu? Betul. Apa yang lu lihat, apa yang lu rasakan? Bisa aja loh. Dia punya keresahan misalnya, dia tinggal di rusun, terus dia dia tidak terjangkau akses angkot atau bis yang masuk ke itu rusun dia mungkin misalnya. Ya, atau masalah yang pengurus apartemennya yang tidak berlaku adil pada dia. Betul. Bisa deh tuh dia ngomong-ngomong ke arah politik gitu, mungkin. Iya, betul. Tapi yang paling jelas tuh kenapanya dulu, nggak bisa sekedar edgy, nggak bisa karena mau ya nggak bisa. Boleh, tapi lu mesti alasan yang kuat dulu karena politik nih lawannya agak susah gitu. Dan yang terakhir, pastiin lu pribadi tahu target dari joke lu siapa. Jadi setiap joke ada objek yang ditertawain. Lu mesti tahu dulu, lu mesti tanya, nih joke ini objek tertawanya siapa? Kalau lu spesifik, jelas, baru joke-nya akan jalan dengan baik. Masalahnya banyak komedian, dan ini benar sekali, banyak komedian itu nggak tahu sebenarnya target bercandaan gue siapa ya. Contoh untuk ranah yang lebih umum, kayak misalkan sebuah joke tentang pemerkosaan. Lu mau bikin joke tentang pemerkosaan boleh. Jadi dark jokes ya? Enggak ya, juga? Bisa aja, bisa dark, bisa enggak. Tapi lebih ke, ini kan bukan topik yang gampang ya, pemerkosaan. Betul. Lu mau bikin beat soal pemerkosaan boleh.
Tapi tanya dulu siapa target tertawanya. Kalau korban lu jadiin objek tertawaan, gue sih usul enggak. Janganlah. Jangan. Tapi kalau pelaku atau argumen orang-orang yang misalnya bilang, oh kan pemerkosaan gara-gara baju, itu kan pemikiran tolol ya. Tolol. Orang diperkosa karena bajunya itu kan tolol. Lu mau jadiin itu sebagai objek tertawaan, nah itu boleh itu. Nah jadi sama dengan politik, lu mesti tahu dulu sebenarnya objek tertawaan lu siapa. Ini membantu lu untuk precise dalam nulis joke, tapi membantu lu juga untuk ngeraba kemungkinan terbesar yang tersinggung siapa ya gitu. Hampir semua joke gue tuh memenuhi semua joke politik gue tuh memenuhi syarat-syarat tersebut. Top kok, gue penikmat acaranya Panji. Gue pernah ngeliat Rian nonton gue sampai gini. Di Hiduplah Indonesia Maya. Saya ngomongin presiden. Iya. Ngomongin proklamator ya kayaknya. Kayaknya tuh pas ngomong proklamator gue gini deh. Gue takutan. Lu berdua, ya gitulah pokoknya reaksi kayak aduh si Panji gitu. Dan sejujurnya sambil nyambung juga, pada saat terakhir yang spesial lo yang terakhir di Istora. Ya, yang namanya susah banget. Ya itulah Istora yang disebut. Itu sebenarnya titik gue mau keluar dari partai yang lama. Pada saat gue datang di acara lo itu, jadi lo kan partai gue yang lama menjadi tanda kutip objek ya mungkin dalam konteks itu. Tapi gue sebagai hadirin juga pengen assessing ambience dari crowd pas lo lempar beat itu. Itu yang buat gue kayak iya nih, gitu. Hebat juga nih Panji. Jadi Ji, kadang-kadang ada orang yang ngomongin politik berharap jadi ada traction dan jadi rame gitu ya. Apakah sosmednya atau ada jadi omongan atau jadi viral gitu. Is it a strong reason untuk melakukan itu? Gue menduga jawaban lo pasti kayak enggak, tapi I just want to know. Bisa ya, strong bisa jadi, benar yang gue ragu. Itu bukan jawaban, bukan pilihan yang benar gitu untuk ngomongin politik hanya karena rame. Jadi sebenarnya lebih tepatnya ngomongin apapun karena akan menciptakan keramaian itu bukan lajur yang baik untuk diikutin gitu. Misalnya, misalnya yang lagi ngetren ngomongin Bitcoin. Terus lu lompat aja ikutan ke gerbong tersebut ngomongin Bitcoin, tapi lu ngerti enggak? Cuman mau nyari cloud doang, kan nggak benar. Apapun lah. Sebenarnya kalau mau cara gampang tapi salah jadi YouTuber adalah ya lu lihat yang trending apa, ngomong sebaliknya. Ngomong sebaliknya dari apa yang jadi kesepakatan umum. Misalnya lagi trending, misalkan Rian Ernest adalah politisi yang oke gitu. Misalkan itu trending banget dan itu yang lagi diomongin. Kalau lu mau viral, balikin Rian Ernest sampah. Busuk. Naik itu pasti. Tapi kan buat apa? Ngapain lu bikin karya lewat pendekatan kayak gitu? Nggak punya spine gitu, nggak punya tulang punggung, nggak punya prinsip gitu, cuma ngikut doang. Jadi termasuk kalau misalkan ngomongin politik adalah demi keramaian terjadi, maksud gue buat apa? Yang lu cari itu apa gitu. Toh kalau misalkan terkenal yang dicari, kalau lu ngelakuin sesuatu dengan sangat baik, terkenal juga pada akhirnya. Kan terkenal itu dampak kan, bukan jadi tujuan. Gitu. Kalau terkenal ada tujuan, banyak yang jadi gila. Asli. Kawan kita tuh Aldi Taher tuh. Gokil tuh orang tuh. Kocak, manusia kocak. Kocak lu Aldi Taher. Asli. Hebat dia, gila di mana-mana diomongin. Asli. Sebelum kita ke pertanyaan netizen ya, tapi pertanyaan terakhir nih soal skena komedi juga nih. Bedanya secara umum skena komedi Indonesia New York gimana? Pasti beda, tapi panjang nih bro. Panjang ya? Gini, panjang gimana ya? Tapi gak apa-apa? Enggak, gue paling gini nih. Pasti beda dan secara umum kita udah kebayang. Tapi ada hal yang lu nggak expect itu ada nggak? Begitu lu ke New York kayak itu sih, itu aja bro. Jadi lebih spesifik tuh. Di Amerika, spesifiknya di New York, gatekeepingnya itu sangat ekstrim. Dan untuk yang nggak ngerti istilah gatekeeper itu adalah orang-orang yang menentukan lu boleh masuk atau lu nggak boleh masuk di industri. Nah, di Amerika Serikat, gatekeepingnya itu ekstrim banget. Sebagai gambaran, trajektori karir seorang stand up comedian itu kan sebenarnya kan open mic terus. Terus nembus comedy club. Biasanya nembus comedy club level cere. Habis itu dia nembus comedy club level tengah. Habis itu dia nembus level atas. Udah nembus level atas, kemudian biasanya dicium televisi. Diajak masuk manggung acara Tonight Show-nya Jimmy Fallon. Gitu. Masuk TV, terus udah gitu kota-kota lain pengen. Oh ini kayaknya oke nih masuk TV nih. Dipanggil nama comedy club di luar kota New York. Gitu. Udah oke, kemudian udah waktunya dia bikin stand up comedy special. Stand up comedy special biasanya dia taruh di YouTube untuk dapat penonton yang gede, untuk dia tunjukin, hey Netflix,
Gue bikin yang gratisan yang nonton jutaan loh gitu. Netflix bilang oke, punya Netflix special dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kalau diperhatiin di cerita itu gatekeepersnya banyak banget tuh. Ini comedy club level bawah nih kan ada booker yang bilang lu boleh manggung, lu nggak boleh manggung. Kan nggak bisa komedian masuk, gue manggung lu di sini, siapa lu? Asli. Orang juga pengen manggung di sini. Asli, gitu. asli. Nah, naik dari level ke sini itu semua gatekeeping semua. Ada orang-orang yang menentukan lu boleh manggung, lu nggak boleh manggung. Dan itu purely merit kan? Kalau bukan tipikal kayak kresekan. Kalau merit masih mending. Kalau merit masih mending. Masih apa? Lobby-lobby itu gimana? Nggak jelas itu dia. Makanya gue punya teman yang 8 tahun udah stand up, orangnya lucu. Gue tanya, bro, kok lu nggak tembus stand up, nggak tembus comedy club? Jawabannya, I don't know. I don't have the answer. Nggak ada yang tahu. Oh gitu. Mungkin ada main begini, mungkin ada main pertemanan, mungkin nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu ya? Abis itu udah nembus level itu kan, terus gitu kan ada dipanggil TV. Industri TV juga punya gatekeeping sendiri kan. Ada telkonya yang menentukan siapa yang boleh masuk, produser dan segala macam. Sehingga yang jadi pembeda utama skena Indonesia dan skena Amerika, di Indonesia karir masih ada dalam kekuasaan perencanaan lu. Di New York susah banget bikin perencanaan karir, susah sekali. Bahkan sebagai orang asli Amerikanya itu susah, apalagi kita yang datang ke sana. Jadi sebenarnya bersyukur banget untuk jadi komedian atau komika di Indonesia karena kalau dia mau bikin planning, dia bisa bangun plannya. Karena gatekeepingnya rendah sekali. Orang lu mau jadi stand up comedian datang open mic, bilang namanya siapa, naik gitu. Abis itu dia bisa jalanin acara di platform gua, Comika.id, ada banyak orang yang bikin show atas usahanya sendiri gitu. Jadi kalau di Indonesia tuh gatekeepingnya masih rendah. I see. Sebenarnya kan gatekeepers kan ceritanya kan demi menjaga kualitas ya. Sebenarnya awalnya. Tapi lama-lama. Jadi abuse of ego juga kali ya? Ya, abuse of power juga, abuse of ego juga. Sehingga nyaris semua orang yang sukses di Amerika ya, di industri apapun. Terutama entertainment. Kalau lu nonton interviewnya Brad Pitt bahkan atau interviewnya siapa gitu, lu akan dengar sesekali mereka bilang, oh, gue beruntung, I'm lucky. Ada karena gitunya ya? Faktor gitunya tuh ada gitu, faktor nggak jelasnya kenapa dia tiba-tiba naik dan dia nggak naik gitu. Jadi I see. Gitulah. Oke. Interesting. Pak Prabowo itu beberapa kali itu sebenarnya ngelempar joke. Tahu nggak kejadian yang dia bikin orang tersinggung karena dia bilang orang apa kampungan, orang apa sih waktu itu? Sip. Mungkin partainya tidak setuju dengan usul saya. Tapi Anda tahu apa partai? Iya, wow, lumayan jadi tuh. Jadi apa, thumbnail, bumper atau apa.